Pagi itu, langit Sukoharjo tampak murung, seolah menyimpan firasat buruk. Udara yang biasanya dipenuhi suara mesin tekstil, kini tergantikan oleh sunyi yang memekakkan telinga. Para pekerja berdiri terpaku di depan gerbang pabrik, memandangi pengumuman yang tertempel di papan informasi. Tulisan itu singkat, namun seperti bom yang meledak di dada. Dengan berat hati, manajemen mengumumkan pemutusan hubungan kerja terhadap 5.000 karyawan, efektif per hari ini. Tak ada penjelasan, tak ada diskusi, tak satu pun pimpinan muncul untuk memberi kejelasan. Beberapa pekerja perempuan menangis, menggenggam surat itu erat-erat seolah bisa mengubah isinya. Di tengah kerumunan, Pak Tarman, operator mesin tenun yang sudah mengabdi 2 dekade, hanya bisa terduduk lemas di atas karung benang. Wajahnya kosong, tangannya gemetar. "Anakku baru masuk kuliah," gumamnya lirih. Suasana semakin panas ketika ratusan buruh mulai menggedor pintu gerbang utama. Mereka meneriakkan nama Bayu Santosa, Direktur Utama Sritex, yang sudah berminggu-minggu tak terlihat batang hidungnya. "Bayu kemana? Keluar, hadapi kami," teriak seorang buruh muda dengan mata merah dan suara serak. Tapi kantor pusat tetap tertutup rapat, dijaga satpam yang sama bingungnya. Di balik dinding kaca lantai 3, seorang staf HRD mengintip dengan napas tersengal. Ia tahu lebih dari yang lain, bahwa bukan hanya pabrik ini, tapi seluruh cabang tengah menanti nasib serupa. Sritex, perusahaan tekstil kebanggaan nasional, sedang runtuh perlahan. Tapi tak ada yang tahu pasti kenapa. Neraca keuangan mereka selama ini tampak sehat. Proyek ekspor jalan, produksi tinggi, tapi tiba-tiba, semuanya membeku. Kabar pemutusan hubungan kerja menyebar seperti api di musim kemarau. Media lokal berebut memberitakan, PHK massal 5.000 karyawan Sritex, bunyi salah satu headline yang disebarkan dengan cepat. Di media sosial, para mantan karyawan mulai membagikan foto terakhir mereka di pabrik, mengenakan seragam biru, tersenyum, tanpa tahu bahwa itu akan menjadi hari kerja terakhir mereka. Di sebuah warung kopi pinggir jalan, para buruh berkumpul dengan wajah cemas. Perdebatan sengit terjadi di antara mereka. Ada yang menyalahkan manajemen, ada pula yang mencurigai adanya permainan kotor di balik layar. "Gak masuk akal, perusahaan sebesar ini bisa ambruk begitu saja," ucap Darto, mantan kepala gudang yang kini hanya bisa memandangi teh hangatnya yang tak disentuh. Di sisi lain kota, rumah dinas Bayu Santosa terlihat sepi dan terkunci. Mobil mewahnya tak terlihat. Rumor pun mulai beredar, bahwa sang direktur sedang berada di luar negeri, menikmati liburan panjang. Sementara ribuan buruh menangis di depan gerbang, sang pemilik kuasa justru memilih bungkam dan menghilang. Seolah tak ada yang patut ia pertanggungjawabkan. Seorang jurnalis muda bernama Lala dari portal berita independen berusaha menyusup masuk ke area pabrik. Dengan kamera tersembunyi, ia merekam suasana kosong dan mencekam di dalam gedung. "Seperti kota mati," bisiknya saat melihat ruang produksi yang ditinggalkan begitu saja, benang-benang bergelantungan di mesin, bau minyak mesin masih terasa, namun tak ada satupun suara kehidupan. Tak jauh dari pabrik, masjid tempat biasa para buruh salat zuhur kini ramai dengan isak tangis dan bisikan keputusasaan. Imam masjid pun ikut turun tangan, mengumpulkan sumbangan dari warga sekitar untuk membantu keluarga-keluarga yang kehilangan nafkah. "Kita tak bisa diam, ini bukan sekadar PHK, ini tragedi," katanya dengan mata berkaca. Sukoharjo, kota kecil yang selama ini bergantung pada denyut jantung industri tekstil, kini berada di ambang krisis sosial. Dan dari balik semua kekacauan itu, sebuah pertanyaan terus bergema, memenuhi ruang-ruang kosong pabrik dan hati para korban. Apa sebenarnya yang sedang disembunyikan oleh Bayu Santosa? Sementara ribuan karyawan di Sukoharjo terjerat kabut ketidakpastian, Bayu Santosa sedang menikmati matahari pagi dari balkon apartemen mewahnya di distrik Minato, Tokyo. Ditemani seorang model Indonesia yang usianya setengah dari dirinya, ia menyesap espresso dengan tenang. Di balik kemeja linen putihnya, ia tampak seperti pria sukses tanpa beban. Seolah tak ada badai yang sedang menerjang imperium tekstil yang ia bangun dan hancurkan dengan tangannya sendiri. Apartemen itu menghadap langsung ke Menara Tokyo, lengkap dengan jacuzzi pribadi dan koleksi lukisan kontemporer senilai miliaran rupiah. Bayu membeli properti itu secara tunai 6 bulan lalu, dengan uang yang dialihkan dari pinjaman usaha. Tak satu pun direksi tahu, kecuali satu orang kepercayaannya yang kini juga menghilang tanpa jejak. Bayu memang cerdas.
Terlalu cerdas untuk ukuran pengusaha biasa. Di ruang tamunya, terpajang foto-foto dari berbagai pertemuan bisnis internasional, foto yang digunakan untuk menciptakan citra profesional yang bersih di mata publik. Tapi di laci rahasia lemari kerjanya, tersimpan dokumen-dokumen transfer dana ke rekening luar negeri, disamarkan lewat perusahaan fiktif yang berlokasi di Kepulauan Cayman. Semua terencana, semua sistematis, dan semua untuk kepentingannya pribadi. Sore itu, Bayu mendapat pesan dari asistennya di Jakarta, demo meluas. Media mulai mencium bau skandal. Lala dari Berita Rakyat mengirim permintaan wawancara. Ia hanya tersenyum sinis. Lala hanyalah semut kecil yang tak tahu ia sedang menantang seekor macan. Dengan santai, Bayu menolak wawancara dan memesan wine termahal dari layanan kamar. Ia yakin dirinya masih jauh dari jangkauan hukum Indonesia. Namun satu hal tak bisa ia kendalikan, kegelisahan yang mulai tumbuh di tubuh bank pemberi pinjaman. Bank Nasional Indonesia, salah satu pemberi kredit terbesar untuk ekspansi Sritex, telah mengirim tim audit internal setelah mengetahui adanya keterlambatan pembayaran cicilan ketiga. Mereka menemukan kejanggalan, dana triliunan rupiah tak pernah tercatat dalam laporan pengeluaran resmi. Di Jakarta, Direktur Keuangan Sritex mulai gelisah. Ia tahu waktunya tinggal sedikit sebelum semuanya terbongkar. Ia tak pernah diberi akses penuh oleh Bayu, hanya cukup untuk menandatangani dokumen-dokumen dengan dalih efisiensi. Tapi tekanan kini mulai mengarah padanya. Jika ia tak bersuara, ia akan tenggelam bersama kapal yang karam. Namun jika ia bicara, Bayu tak akan tinggal diam. Sementara itu, Lala tak menyerah. Ia menggali jejak digital Bayu, menelusuri akun-akun media sosial, forum-forum ekonomi, bahkan laporan pajak yang sempat bocor beberapa tahun lalu. Satu demi satu, potongan puzzle mulai tersusun. Gaya hidup mewah, properti di luar negeri, transaksi mencurigakan dalam volume besar, semuanya menunjukkan satu hal: korupsi. Di ruang redaksi yang kecil dan panas, Lala menulis laporan investigatif pertamanya. Judulnya mencolok, Bos Sritex, jet pribadi, dan 3 triliun yang hilang. Dalam semalam, artikelnya dibaca lebih dari 1 juta kali. Televisi mulai mengutip, radio lokal membahas. Masyarakat mulai sadar bahwa pemutusan hubungan kerja itu bukan karena bisnis gagal, tapi karena kerakusan seorang manusia. Bayu membaca berita itu dari Tokyo. Ia tersenyum, tapi kali ini dengan sedikit kerutan di kening. Ia tidak menyangka berita sekecil itu bisa viral. Ia memanggil pengacaranya di Singapura dan meminta rencana cadangan dijalankan, pemindahan aset dan pelarian ke Timur Tengah, di mana perjanjian ekstradisi tidak berlaku. Namun di dalam hatinya, ketenangan mulai retak. Ia tahu bahwa jika bank dan regulator bersatu, pelariannya hanya soal waktu. Dunia digital tidak bisa dibungkam selamanya, dan para buruh yang dulu ia pandang sebelah mata kini bersatu dalam kemarahan yang tak terbendung. Dan di ruang konferensi Kementerian Keuangan, seorang pejabat tinggi sedang menerima laporan hasil audit awal dari BPK. Wajahnya tegang, matanya menyapu angka demi angka, lalu berkata lirih, "Ini bukan cuma skandal korporat, ini kejahatan terhadap negara." Gedung Keuangan Negara di Jakarta tampak lebih sibuk dari biasanya. Di balik pintu ruangan berlapis kedap suara, rapat darurat digelar. Sejumlah pejabat tinggi kementerian berkumpul, menyimak presentasi dari auditor BPK yang baru kembali dari Sukoharjo dan Solo. Angka-angka mengerikan terpampang di layar, dana talangan senilai 3 triliun rupiah yang seharusnya digunakan untuk modernisasi pabrik justru mengalir ke rekening pribadi dan entitas fiktif. Seseorang membisik pelan, "Kita harus bawa ini ke Presiden." Di sudut ruangan, seorang staf ahli ekonomi melempar pertanyaan tajam, "Berapa lama kita membiarkan ini tanpa tindakan, sampai negara yang menanggung kerugiannya?" Tak ada yang menjawab. Ketegangan menggantung di udara. Mereka tahu, kasus ini bukan hanya persoalan perusahaan besar yang bangkrut, tetapi soal kredibilitas pemerintahan dalam melindungi rakyat kecil dari kelaliman segelintir elit. Di Istana Negara, Presiden menerima berkas tebal berisi laporan awal penyimpangan. Ia membaca dalam diam, sesekali mengetuk meja dengan jari telunjuknya. Jadi, ini kenapa rakyat demo, dan pengangguran melonjak di Jawa Tengah? Tanyanya kepada kepala staf kepresidenan. Jawaban yang ia dapat hanya anggukan pelan. Tak butuh waktu lama, perintah keluar, bentuk tim gabungan, libatkan OJK, PPATK, dan Bareskrim. Sementara itu,
Bayu Santosa baru saja mendarat di Dubai, tempat di mana ia merasa aman dari ancaman hukum. Ia disambut sopir pribadi dan langsung menuju penthouse mewah di kawasan Marina. Di sana, ia merasa seperti raja yang tak tersentuh. Namun ia tak tahu bahwa tim PPATK telah membekukan salah satu rekening atas nama perusahaan cangkang miliknya di Hong Kong, dan jalur transaksi internasionalnya kini diawasi ketat oleh Interpol. Di Sukoharjo, dampak pemecatan besar-besaran semakin terasa. Sekolah-sekolah mulai kekurangan dana karena banyak orang tua murid tak mampu membayar. Pasar tradisional sepi, warung makan tutup satu per satu. Pabrik lain ketakutan ikut bangkrut karena efek domino. Beberapa tokoh masyarakat menggelar pertemuan darurat, mendesak Pemprov mengambil sikap. Kita butuh intervensi negara, ucap Camat Grogol, penuh kecemasan. Di Jakarta, Lala mendapat undangan tak terduga untuk hadir dalam diskusi terbatas di Komisi V.DPR RI. Ia diminta memaparkan temuannya secara langsung. Meski gugup, ia menerima tawaran itu. Di ruang sidang yang dingin dan penuh kamera, Lala berdiri dengan suara mantap, memperlihatkan grafik aliran dana yang menyimpang. Beberapa anggota dewan tercengang, tak sedikit yang langsung mencium adanya praktik korupsi terorganisir. Tak lama setelah pemaparan itu, media massa kembali meledak. Lala ungkap bukti skandal Sritex di DPR, menjadi tajuk utama di berbagai portal berita nasional. Rakyat kini memiliki wajah baru untuk dipercaya, seorang jurnalis muda yang bersuara untuk mereka. Namanya jadi simbol perlawanan terhadap oligarki. Tekanan publik semakin besar, mahasiswa turun ke jalan, membawa spanduk bertuliskan, "Tangkap Bayu Santosa, selamatkan buruh." Di berbagai kota, buruh dari sektor lain ikut bersolidaritas. Gerakan ini membesar, mengubah amarah menjadi kekuatan politik. Pemerintah pun tak punya pilihan selain bertindak cepat. Pada hari yang sama, Kejaksaan Agung mengumumkan status Bayu Santosa sebagai tersangka. Redaksi televisi sibuk menyiarkan siaran langsung jumpa pers. Wartawan berteriak-teriak menanyakan kemungkinan penangkapan. Jaksa menjawab singkat, "Kita sudah kirim red notice ke Interpol." Di Dubai, Bayu baru saja selesai makan malam ketika ponselnya berdering. Wajahnya berubah pucat saat mendengar kabar bahwa identitasnya kini resmi dicari secara internasional. Ia berdiri tergesa, mengambil paspor palsu dari brankas. Tapi kali ini, jalur pelariannya sudah tertutup satu persatu. Dunia tak seluas yang ia kira. Dan di Sukoharjo, suara azan maghrib berkumandang di antara barisan tenda darurat yang didirikan LSM untuk para korban PHK. Anak-anak berlarian tanpa alas kaki, ibu-ibu memasak dengan kayu bakar. Namun di tengah kegetiran, secercah harapan mulai tumbuh, bahwa keadilan, betapapun lambat datangnya, masih mungkin tercapai. Langit malam di Dubai tampak suram, meskipun lampu-lampu gedung pencakar langit berusaha menyulapnya menjadi lautan cahaya. Di dalam penthouse tempat Bayu Santosa bersembunyi, suasana mulai mencekam. Ia baru saja menerima kabar dari pengacaranya bahwa 3 aset properti miliknya di London telah dibekukan. Rekening di Swiss juga sudah tak bisa diakses. Ia mulai menyadari, pelariannya bukan lagi tentang waktu, tapi tentang kelangsungan hidup. Sementara itu, di markas Interpol Lyon, Prancis, berkas tebal berlabel red notice Bayu Santosa tiba di meja tim pencarian orang. Foto-fotonya, data perjalanan, bahkan sinyal lokasi terakhir ponsel satelitnya dilacak dengan intens. Bayu bukan lagi sekadar tersangka penyelewengan dana perusahaan. Ia kini dikategorikan sebagai pelaku kejahatan transnasional dengan kerugian yang berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi negara asalnya. Di Jakarta, Menteri Hukum dan HAM secara resmi meminta kerjasama dari 7 negara mitra untuk menahan dan mendeportasi Bayu jika ditemukan. Serangkaian sidang kabinet terbatas digelar diam-diam. Presiden menegaskan bahwa kasus ini harus dijadikan pelajaran nasional, bahwa pelaku korupsi tidak akan bisa berlindung di balik kekayaan atau kekuasaan. Namun Bayu tak sendirian. Jaringan elit bisnis yang selama ini mendapat keuntungan dari proyek-proyek Sritex mulai bergerak di belakang layar. Beberapa pengusaha besar mencoba melobi pejabat tinggi agar proses hukum diperlambat. Uang dalam jumlah besar mulai mengalir ke saku-saku gelap, berharap bisa membelokkan arah keadilan. Tapi kali ini, tekanan publik terlalu besar untuk diabaikan. Di Singapura, Lala, jurnalis muda yang kini jadi simbol perlawanan, menerima undangan dari Forum Pers Asia. Ia diminta berbicara tentang investigasi Sritex yang menggemparkan. Dengan suara tenang namun penuh keyakinan,
ia menyampaikan presentasinya di depan ratusan wartawan dari berbagai negara. Ia menyebut nama Bayu berkali-kali, menyebutnya sebagai bukti nyata bahwa kerakusan segelintir orang bisa menghancurkan kehidupan ribuan keluarga. Sementara itu, di Sukoharjo, para mantan karyawan mulai membentuk serikat solidaritas. Mereka mendirikan posko hukum, menyiapkan gugatan perdata terhadap Bayu dan perusahaan. Dengan bantuan LSM dan mahasiswa hukum, mereka mengumpulkan dokumen kontrak, slip gaji, dan bukti PHK sepihak. "Kita bukan hanya korban, kita saksi kejahatan," kata seorang buruh senior, matanya menatap tajam ke kamera TV lokal. Bayu, yang kini berpindah ke Turki dengan identitas palsu, mulai merasakan tekanan mental. Ia paranoid, menghindari kamera CCTV, dan berganti tempat tidur setiap 2 malam. Namun kabar buruk tak berhenti menghampirinya. Seorang bekas direktur Sritex ditangkap di Indonesia, dan mulai membocorkan detail keterlibatan Bayu dalam penggelapan dana. Namanya disebut dalam setiap laporan investigasi. Di tengah kepanikan itu, Bayu membuat keputusan nekat, ia akan mencoba masuk ke Maroko lewat jalur laut, dengan harapan bisa menyamar sebagai pengungsi dan menunggu situasi mereda. Ia menyewa kapal kecil, menyuap petugas pelabuhan, dan meninggalkan Turki dalam kegelapan dini hari. Laut yang tenang tampak menjanjikan, tapi ia tidak tahu bahwa sinyal satelit dari perangkat navigasi kapal telah memberi posisi persis kepada pihak Interpol. Di Jakarta, televisi nasional menayangkan laporan khusus. Wajah Bayu terpampang di layar, disandingkan dengan potret para buruh yang kehilangan pekerjaan. Tayangan itu menggugah emosi publik. Bahkan beberapa politisi yang sebelumnya bungkam mulai angkat suara, menuntut pengusutan tuntas terhadap semua pihak yang ikut menikmati uang haram Bayu. Sementara itu, di studio kecil tempat Lala menulis laporan hariannya, ia menerima kiriman USB misterius dari sumber anonim. Di dalamnya, terdapat rekaman suara Bayu berbicara dengan salah satu jenderal purnawirawan tentang jaminan keselamatan jika kasus ini dibungkam. Lala menatap layar, mulutnya menganga, lalu bergumam, "Ini bisa menjatuhkan lebih dari satu nama besar." Pada malam yang sama, kapal yang membawa Bayu terombang-ambing di perairan dekat perbatasan Yunani. Sebuah kapal patroli muncul dari kabut, disertai sorotan lampu yang menusuk gelap malam. Suara megafon terdengar tegas, dalam bahasa Inggris, "Bayu Santosa, you are under international arrest. Do not resist." Dan di Indonesia, untuk pertama kalinya dalam sejarah, ribuan buruh bersorak bukan karena upah naik, tapi karena mereka percaya bahwa akhirnya, seorang penjahat berdasi akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Suara gemuruh baling-baling helikopter mengiringi momen yang ditunggu seluruh negeri. Bayu Santosa diborgol, mengenakan rompi tahanan berwarna oranye, wajahnya tertunduk. Di Bandara Halim Perdana Kusuma, awak media berebut posisi terbaik untuk mengabadikan detik-detik kembalinya buronan kelas kakap itu ke tanah air. Tapi di balik sorot kamera dan teriakan wartawan, terselip ketegangan lain, bisikan konspirasi yang belum tuntas. Jaksa Agung sendiri memimpin konferensi pers, didampingi oleh Kepala Bareskrim dan Ketua KPK. Tidak ada tempat aman bagi pelaku kejahatan keuangan, apalagi yang mengorbankan ribuan nyawa pekerja dan keluarganya, ujarnya lantang. Publik bersorak, tetapi di balik layar, kekuatan lama mulai goyah. Nama-nama besar yang selama ini terlindung dalam bayang-bayang bisnis Bayu, mulai terlihat retak dalam diam. Di tahanan rutan khusus, Bayu menolak menjawab pertanyaan penyidik. Ia memilih bungkam, hanya berbicara dengan tim pengacara pribadi yang dikenal sebagai tukang bersih nama. Namun strategi diam itu justru membakar amarah masyarakat. Tiap malam, aksi solidaritas digelar di depan gedung KPK, mereka membentangkan spanduk bertuliskan, "Jangan biarkan keadilan dibeli." Sementara itu, Lala tak berhenti. Ia merilis artikel eksklusif berjudul, "Jejak Gelap Sritex, dari Benang ke Neraka Finansial." Dalam tulisan itu, ia membeberkan aliran uang ke sejumlah politikus, pembelian apartemen mewah di New York, dan dugaan keterlibatan sebuah partai besar dalam pencucian dana. Artikel itu viral, menyulut kegaduhan di Senayan dan memaksa DPR membentuk panitia khusus Sritex. Tak butuh waktu lama, 2 anggota dewan diperiksa. Salah satunya mengundurkan diri setelah bukti transfer 22 miliar rupiah ditemukan mengalir ke rekening istrinya dari entitas bayangan milik Bayu. Kepercayaan publik terhadap institusi politik kembali terperosok.
Tapi Lala tidak puas. Ia tahu di balik semua itu, ada satu tokoh yang belum tersentuh, orang yang diduga menjadi dalam perlindungan hukum Bayu selama bertahun-tahun. Dalam diam, Bayu mulai goyah. Di selnya, ia membaca berita satu per satu. Ia tahu, jaringan pelindungnya mulai meninggalkannya satu demi satu. Bahkan pengacaranya yang paling setia mendadak mengundurkan diri dengan alasan pribadi. Ia tak tahu, rekaman suara yang berisi percakapan dengan Jenderal Purnawirawan itu sudah mulai diputar di ruang penyidik, sebagai alat pembuka skandal lebih besar. Pemeriksaan Bayu pun dibuka kembali. Di bawah tekanan, ia mulai bicara. Ia menyebut nama, tanggal, dan jumlah. Sebuah buku catatan kecil miliknya menjadi harta karun penyidik. Ada daftar lengkap kompensasi untuk pejabat dalam bentuk saham, kendaraan mewah, dan bahkan dana pendidikan anak di luar negeri. Negara terperangah. Namun, tak semua senang dengan kemajuan itu. Seorang saksi kunci tiba-tiba tewas dalam kecelakaan mobil misterius di tol Cipularang. Mobilnya ringsek, dan kamera dashcam mendadak rusak. Kecurigaan pun merebak, apakah Bayu sedang dibungkam, atau justru pihak lain ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Lala mendapat ancaman. Pesan tanpa nama muncul di emailnya, berhentilah atau kau akan ikut tenggelam bersama mereka. Tapi ia tak gentar, justru ancaman itu membuatnya semakin yakin bahwa apa yang dibongkarnya menyentuh sarang ular yang sebenarnya. Ia memperketat pengamanan, menggandeng firma hukum internasional untuk melindungi datanya. Di ruang tahanan, Bayu mulai bicara tentang masa lalu, tentang bagaimana ia dulu hanyalah anak pengusaha tekstil biasa yang pelan-pelan naik berkat kedekatan dengan penguasa. Ia mengaku, di titik tertentu, kekuasaan membuatnya lupa pada batas. Ia menangis, bukan karena penyesalan, tapi karena merasa ditinggalkan oleh orang-orang yang dulu memujanya. Jaksa mengajukan tuntutan berat, hukuman penjara seumur hidup dan penyitaan seluruh aset di dalam dan luar negeri. Sidang dimulai, dan kursi pengunjung penuh sesak. Para mantan karyawan datang mengenakan seragam lama Sritex, lusuh tapi penuh makna. Mereka ingin melihat langsung, orang yang menghancurkan hidup mereka akhirnya duduk di kursi pesakitan. Perjalanan Bayu Santosa belum usai. Tapi satu hal telah berubah, ia bukan lagi simbol kekuatan, melainkan lambang kehancuran karena keserakahan. Dan Indonesia, perlahan tapi pasti, mulai belajar bahwa keadilan hanya akan hadir jika rakyat tak pernah diam. Gedung Pengadilan Tipikor Jakarta pagi itu dipenuhi hiruk-pikuk luar biasa. Seolah menjadi ajang tontonan nasional, ratusan orang memadati setiap sudut, dari wartawan, mahasiswa, mantan karyawan Sritex, hingga simpatisan anti korupsi. Bahkan pedagang kaki lima pun ikut memanfaatkan momen, menjajakan poster bergambar wajah Bayu Santosa bertuliskan, penjara rakyat. Di dalam ruang sidang, suasana lebih menegangkan. Bayu duduk tenang namun mata sayunya tak bisa menyembunyikan kekacauan batin. Jaksa memulai dakwaan dengan nada tegas, membacakan deretan angka dan nama yang membuat banyak hadirin terperangah. Nilai kerugian negara mencapai 3 triliun rupiah, belum termasuk dampak sosial berupa gelombang PHK yang menyisakan trauma mendalam bagi ribuan keluarga. Setiap fakta yang dibacakan jaksa seperti palu godam bagi martabat Bayu. Bukti berupa transfer dana pribadi ke kasino luar negeri, pembelian kapal pesiar atas nama keponakannya, hingga biaya pesta pernikahan anaknya di Dubai senilai 120 miliar rupiah membuat suasana mencekam. Sebagian pengunjung menahan amarah, ada pula yang menangis, mengingat nasib mereka yang dulu diberhentikan tanpa pesangon. Tak lama, kesaksian mulai diperdengarkan. Salah satu saksi, mantan CFO Sritex, mengungkap bahwa selama bertahun-tahun ia dipaksa memanipulasi laporan keuangan atas perintah langsung dari Bayu. Jika saya menolak, keluarga saya terancam. Bahkan suatu malam, saya mendapati kepala kambing tergantung di pagar rumah saya, ucapnya dengan suara bergetar. Namun kejutan terbesar datang saat Reni, adik tiri Bayu yang selama ini bungkam, muncul sebagai saksi mahkota. Perempuan berusia 38 tahun itu mengenakan blazer abu-abu dan tampak gugup, tapi tatapannya tajam. Ia membawa serta sebuah flash disk berisi rekaman percakapan rahasia Bayu dengan sejumlah jenderal dan menteri kala itu. Rekaman itu memicu kehebohan luar biasa. Dalam rekaman berdurasi 47 menit itu, terdengar jelas strategi Bayu untuk melarikan dana perusahaan ke Singapura, Hong Kong, hingga Panama, dengan bantuan figur-figur penting.
Satu nama mengejutkan, Menteri Perindustrian saat itu ternyata menjadi fasilitator utama dalam pemutihan dana ilegal, dengan imbalan saham perusahaan dan villa mewah di Swiss. Ruang sidang meledak. Hakim meminta ruangan dikosongkan sementara untuk menjaga ketertiban. Di luar, unjuk rasa mulai memanas. Mahasiswa membawa replika peti mati bertuliskan, "Matinya keadilan jika koruptor dilindungi." Polisi berjaga ketat, namun tekanan publik sudah tak terbendung. Bayu, yang semula enggan banyak bicara, kini mulai membela diri. Ia mengklaim semua yang ia lakukan demi menyelamatkan perusahaan dari krisis global. Tapi kalimat itu hanya membuatnya terdengar seperti pecundang yang kehilangan arah. Apalagi setelah terungkap bahwa sebagian besar utang yang ia ambil dari bank bukan untuk operasional, melainkan memenuhi gaya hidup mewahnya. Lala kembali memainkan perannya. Ia merilis bagian kedua dari investigasinya berjudul, Klan Bayu, Bisnis, Politik, dan Darah. Dalam artikel tersebut, ia membongkar bagaimana keluarga Bayu sejak lama menjalin hubungan transaksional dengan elit-elit pemerintahan. Bahkan pernikahan Bayu dengan mantan model terkenal diduga merupakan alibi untuk menyamarkan sejumlah aliran dana mencurigakan. Pemerintah pun tak bisa lagi tinggal diam. Presiden, dalam pernyataan singkat, memerintahkan pembentukan tim independen guna menelusuri seluruh aset Bayu dan jaringan korupsinya. Langkah itu disambut positif publik, namun juga memancing kecemasan di lingkaran kekuasaan yang merasa terancam. Di ujung persidangan hari itu, Bayu tampak lunglai. Sorot mata para mantan karyawan yang hadir membuatnya tak bisa mengangkat wajah. Seolah semua dosa yang ia tumpuk selama bertahun-tahun kini menghantam balik tanpa ampun. Ia bukan lagi penguasa pabrik, melainkan seorang pria tua yang dihantui bayang-bayang pengkhianatannya sendiri. Dan di luar gedung, suara rakyat tak berhenti. Mereka ingin lebih dari sekadar vonis. Mereka ingin keadilan menyentuh setiap tangan kotor yang ikut menikmati uang hasil penindasan. Bayu hanyalah pintu gerbang, dan rakyat siap mengguncang siapapun yang bersembunyi di baliknya. 3 bulan berlalu sejak sidang pertama digelar. Ruang pengadilan Tipikor kini menjadi saksi detik-detik penentuan nasib Bayu Santosa, mantan raja tekstil yang kini berdiri di ujung tebing kejatuhannya. Di luar gedung, ribuan orang berkumpul sejak pagi, membawa spanduk bertuliskan, "Kami tidak lupa." Dan, "Uang kami bukan untuk kasino." Bayu memasuki ruang sidang dengan langkah berat. Wajahnya pucat, rambutnya beruban lebih banyak dari sebelumnya, dan kerah bajunya tak lagi rapi. Ia bukan lagi simbol kejayaan, melainkan lambang kehancuran akibat keserakahan yang tak terbendung. Di sampingnya, pengacara yang dulu terkenal tajam kini hanya menunduk, seolah sudah menyerah sebelum palu dijatuhkan. Hakim membacakan amar putusan dengan suara bulat dan dingin. Terdakwa Bayu Santosa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan penyalahgunaan jabatan. Menjatuhkan hukuman 18 tahun penjara serta denda 1 triliun rupiah. Menyita seluruh aset pribadi dan mengembalikannya kepada negara dan karyawan korban PHK. Gemuruh tepuk tangan dan sorak kemenangan pecah dari luar. Sejumlah mantan karyawan menangis haru, beberapa berpelukan, merasakan keadilan yang selama ini hanya menjadi impian. Lala, yang menyaksikan dari bangku media, meneteskan air mata, bukan karena iba, tapi karena perjuangannya akhirnya membawa hasil nyata. Namun kejutan belum usai. Saat Bayu dibawa keluar dari ruang sidang, seorang pria tua dari kerumunan tiba-tiba menerobos barikade polisi dan melemparkan setumpuk kain lusuh ke arahnya. "Ini seragam kerja anakku. Dia gantung diri karena kau berhentikan tanpa sepeser pesangon," teriaknya histeris. Bayu tak bereaksi, hanya menatap kosong ke arah kain itu, seolah menyadari bahwa penjara bukanlah satu-satunya hukuman yang ia terima. Di hari yang sama, Presiden mengumumkan audit besar-besaran terhadap perusahaan-perusahaan yang sebelumnya terhubung dengan jaringan Sritex. Beberapa nama besar masuk daftar pemeriksaan, termasuk 2 mantan menteri, seorang bankir senior, dan pejabat pajak yang diduga memuluskan transaksi ilegal Bayu selama bertahun-tahun. Sementara itu, keluarga Bayu tercerai-berai. Istrinya kabur ke luar negeri membawa 2 anaknya, rumah-rumah mewah mereka disita, dan teman-teman bisnisnya tak lagi bisa dihubungi. Seolah seluruh hidup yang dulu ia banggakan lenyap dalam sekejap, menyisakan dirinya sendirian dalam jeruji dan penyesalan yang tiada habisnya. Lala menerbitkan buku investigasi berjudul, Benang Berdarah, Jatuhnya Dinasti Tekstil Bayu Santosa, yang langsung menjadi bestseller. Dalam peluncuran bukunya,
Ia menyampaikan satu kalimat yang kemudian viral di seluruh negeri, "Kita tidak boleh takut pada penguasa, karena keadilan hanya bisa hidup jika rakyat bersuara." Tapi luka itu belum sembuh. Ribuan mantan karyawan masih berjuang mencari pekerjaan baru, banyak keluarga yang kehilangan tempat tinggal, dan anak-anak yang putus sekolah karena efek domino PHK besar-besaran. Bagi mereka, keadilan ini hanya awal dari perjuangan panjang untuk kembali berdiri. Ironisnya, dalam sel penjaranya di Cipinang, Bayu justru mulai menulis. Ia menulis catatan harian, memuar tentang hidupnya yang dulu gemilang dan sekarang remuk redam. Petugas lapas menyebut tulisan-tulisan itu dipenuhi rasa bersalah, ketakutan, dan pengakuan-pengakuan yang belum pernah terungkap di persidangan. Suatu malam, saat angin menerpa jeruji besinya, Bayu berdiri menatap langit dari balik tembok. Ia berbisik lirih, "Aku pernah punya segalanya, dan menghancurkannya dengan tanganku sendiri." Kalimat itu terus terngiang, seolah menjadi kutukan yang akan mengikuti sisa hidupnya. Dan bagi Indonesia, kisah Bayu Santosa akan selalu menjadi pengingat bahwa kejatuhan bukan datang dari luar, melainkan dari dalam diri sendiri. Titik.